Bab 1495, Lancang. Saat Hana Sang terdiam, aula tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Dia menatap Sander Ye, keheningan itu menakutkan. Sander Ye tidak meneruskan pembicaraannya. Dia sebenarnya sedang bertaruh. Dia tidak punya banyak waktu untuk bertindak lambat dan membuat rencana dengan lambat. Dia harus bertindak cepat karena dia tahu bahwa pemilik pena Tao kini telah melarikan diri. Seberapa mengerikan orang itu. Dia juga harus cepat. Dan untuk menjadi cepat, kamu harus mengambil risiko. Setelah beberapa saat, Hana Sang menatap Sander Ye dan berkata, "Lanjutkan." Sander Ye menghela napas lega, lalu berkata, "Tuan, apa yang akan aku katakan selanjutnya agak maksul." Hana Sang berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, kamu sudah melakukan sesuatu yang sangat lancang." Sander Ye. Hana Sang berkata dengan tenang, "Teruskan, aku ingin menderigarmu mengatakan sesuatu yang lebih keterlaluan lagi." Sander Ye menatapnya dan berkata, "Maksudku, kita harus memberi orang-orang di bawah ini beberapa kesempatan dan harapan. Hanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan kedamaian." Hana Sang berkata, "Menurut pendapatmu, apa yang harus kita lakukan?" Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, "Kita tidak bisa terburu-buru dalam masalah ini. Kita hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Ide aku adalah kita harus mulai dari yang kecil. Dengan dana dari kantor gubernur, kita dapat mendirikan akademi terlebih dahulu. Akademi ini dapat merekrut anak-anak rakyat jelata untuk mendaftar, sehingga mereka yang tidak memiliki latar belakang dan tidak memiliki kekuatan dapat memiliki jalan untuk maju. Yang mulia harus tahu bahwa banyak orang di bawah ini sebenarnya sangat berbakat. Yang kurang dari mereka bukanlah bakat dan kerja keras, tetapi kesempatan. Jika kita bersedia memberi mereka beberapa kesempatan, mereka pasti tidak akan buruk." Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Bukankah kantor gubernur kita merekrut sejumlah pegawai negeri setiap tahun? Kita dapat memilih langsung dari akademi terlebih dahulu. Sederhananya, akademi ini untuk melatih kader bagi kita sendiri." Hana Sang sedikit mengernyit. Kembangkan kader untuk diri sendiri. Dia secara alami mengetahui pentingnya kader, dan sekarang dia sangat kekurangan semua jenis kader. Melihat Hana Sang agak tertarik, Sander Ye segera menambahkan, "Membuka perguruan tinggi, dan hanya di Provinsi Yongrong, tidak akan menimbulkan terlalu banyak keributan. Yang terpenting adalah para talenta di perguruan tinggi ini akan mengingat kebaikan kamu. Maafkan aku karena mengatakan sesuatu yang lancang. Tetapi selama kamu bersedia, di hati para talenta ini, kamu adalah langit dan segalanya." La ingin mengatakan bahwa yang ada di benak orang-orang berbakat itu hanyalah tuan, bukan kekaisaran. Tetapi dia tetap tidak mengatakannya, karena dia dapat melihat bahwa Hana Sang masih sangat setia kepada kekaisaran. Lakukan secara perlahan. Setelah mendengar perkataan Sander Ye, Hana Sang memang tergoda. Dia sebenarnya memiliki banyak bawahan dan banyak orang berbakat sekarang, tetapi siapa yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak kader? Selain itu, ia juga punya musuh politik, dan hal itu tidak mungkin terjadi tanpa beberapa penggemar berat. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Bagaimana kalau kita mencobanya?" "Cobalah." Hana Sang menatap Sander Ye, "Lakukan saja ini." Sander Ye mengangguk, "Oke." Hana Sang bertanya, "Apa nama akademi itu?" Setelah Sander Ye merenung cukup lama, dia berkata, "Bagaimana kalau memanggilnya Guan Xuan?" Hana Sang menatapnya, "Kenapa?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Guan Xuan, Guan Xuan, Guan Xuan adalah misteri alam semesta yang tak terbatas. Nama ini agung dan penuh arti, serta mudah diingat." Hana Sang mengangguk, "Sesuai keinginanmu." Sander Ye berkata,
Kalau begitu aku akan melakukannya. Hana Sang berkata, baiklah. Sander Ye ragu sejenak, lalu bertanya, apakah aku dibayar? Hana Sang menatap Sander Ye, tidak. Sander Ye menambahkan, lalu dana untuk mendirikan akademi. Hana Sang berkata, tidak ada. Wajah Sander Ye tiba-tiba berubah gelap. Hana Sang berkata, kamu sendiri yang kumpulkan uangnya. Sander Ye tersenyum pahit, Tuan, ini. Hana Sang tiba-tiba berkata, seseorang datang ke sini. Begitu dia selesai berbicara, seorang wanita berbaju hijau muncul di pintu luar aula. Hana Sang berkata, bawa dia ke kediamanmu dan biarkan dia membaca semua berkas dan arsip kediamanmu. Wanita berpakaian hijau itu membungkuk sedikit dan berkata, ya. Hana Sang menatap Sander Ye, berkas-berkas kediamanmu mencatat semua hal yang perlu kuurus sekarang. Itu dibaca agar kamu bisa memberiku nasihat saat waktunya tiba. Mengenai akademi, kamu bisa mengurusnya sendiri. Sander Ye mengangguk, oke. Setelah berkata demikian, dia mengikuti wanita berbaju hijau itu keluar. Setelah Sander Ye pergi, suara misterius itu tiba-tiba bertanya, apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Hana Sang bertanya dengan tenang, apa pendapatmu tentang dia? Suara misterius itu berkata dengan suara yang dalam, orang ini jelas bukan orang biasa. Belum lagi apa yang dia katakan, hanya cara dia bersikap tenang dan kalem saat menghadapimu saja bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Jelaslah bahwa orang ini telah melihat dunia. Hana Sang bertanya, apa lagi? Pria misterius itu berkata, orang ini terlalu misterius. Saran aku, singkirkan saja dia untuk menghindari masalah yang tak berujung. Hana Sang menggelengkan kepalanya, dia orang yang berbakat. Pria misterius itu berkata dengan suara berat, jika dia bersedia bekerja untukmu, maka kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Tetapi masalahnya adalah dia tidak akan pernah berada di bawah perintah orang lain untuk waktu yang lama, dan dia tidak mau melakukannya, jadi. Hana Sang berkata, kader seperti ini bahkan lebih langka. Pria misterius itu tetap diam. Hana Sang melanjutkan, apa pendapatmu tentang masalah sistem yang dia sebutkan? Pria misterius itu berkata, tidak ada cara untuk melihat masalah ini. Hana Sang berkata, tetapi apa yang dikatakannya itu benar, bukan? Pria misterius itu terkejut, kamu. Hana Sang berkata, alasan mengapa aku memiliki gagasan seperti itu adalah karena Yang Mulia sebenarnya menyadari masalah ini. Ketika keadaan baik-baik saja sebelumnya, masalah-masalah ini belum menunjukkan kerugian besar, tetapi sekarang setelah perang dimulai, kami telah menemukan betapa merepotkannya para anggota keluarga kerajaan itu. Sejauh yang aku ketahui, kali ini Yang Mulia bermaksud untuk mengirim para anggota keluarga kerajaan itu ke medan perang bintang kaisar. Dengan kata lain, setelah perang ini berakhir, Yang Mulia juga dapat memilih untuk melakukan reformasi, dan pada saat itu, sebagai gubernur di setiap provinsi, kami secara alami akan menanggapi. Pria misterius itu bertanya, jadi kamu menahannya hanya untuk menunggu hari itu? Hana Sang mengangguk. Pria misterius itu bertanya, bagaimana kalau Yang Mulia tidak berubah? Hana Sang mengerutkan kening, kalau begitu, kekaisaran akan membusuk hari demi hari. Pria misterius itu berkata dengan suara yang dalam, jika Yang Mulia tidak mau berubah, kamu tidak boleh menasihatinya. Jika kamu menasihatinya, kamu akan menyinggung seluruh keluarga kerajaan. Kamu tidak hanya akan menyinggung seluruh keluarga kerajaan, tetapi kamu juga akan menyinggung semua keluarga dan sekte bangsawan. Hana Sang tidak mengatakan apa-apa. Dia secara alami tahu apa artinya jika dia memberi nasihat. Akan menjadi musuh seluruh kekuatan. Hana Sang mendongak ke kejauhan dan berkata, dia sedikit terkejut.
Dia sangat terkejut dengan pengetahuan kultivator pedang muda ini. Tetapi dia juga tahu bahwa pemuda ini pasti memiliki tujuannya sendiri. Hana Sang menggelengkan kepalanya sedikit dan berhenti memikirkannya. Dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan saat ini. Setelah meninggalkan aula, Sander Ye sangat gembira. Dengan persetujuan Hana Sang, akan jauh lebih mudah untuk mendirikan akademi. Selama dia mendirikan akademi, dia akan mengambil langkah maju yang kecil. Tentu saja, dia tidak boleh gegabah, karena situasi di tempat ini sangat rumit. Jika tidak hati-hati, dia akan hancur. Dia harus jelas bahwa musuhnya bukan hanya pemilik Penatao, tetapi juga semua orang di sekitarnya. Dia harus waspada terhadap Gubernur Hana Sang, dan harus lebih waspada lagi terhadap musuh-musuh politik Hana Sang. Dia harus berhati-hati dan mengambil setiap langkah dengan hati-hati. Bahkan jika mendirikan akademi, dia tidak dapat mempromosikan hukum Guanxuan dari awal. Tidak hanya itu, dia juga harus mencari cara untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Sekarang dia telah kehilangan kekuatan iman dan pedang Qingxuan, kekuatannya tidak cukup di tempat ini. Jika dia bertemu dengan seorang ahli tingkat atas, dia akan menjadi domba yang harus disembelih. Setiap saat, kekuatan adalah raja. Dan sekarang dia dapat menggunakan kekuasaan Hana Sang untuk mengembangkan dirinya perlahan-lahan. Sander Ye langsung menemui Yuto Qin dan mengetahui bahwa untuk mendirikan akademi, ia memerlukan dukungan dari para pengusaha ini. Di dalam aula utama, Yuto Qin sedikit terkejut, "Kamu ingin membangun perguruan tinggi?" Sander Ye mengangguk, "Ya." Yuto Qin berkata dengan suara yang dalam, "Apakah ini yang dimaksud gubernur?" Sander Ye mengangguk, "Ya, gubernur ingin melatih beberapa kader sendiri." "Kamu tahu." Yuto Qin awalnya tidak memikirkan apapun, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Sander Ye, dia tiba-tiba terkejut. Mengapa gubernur mengembangkan kader sendiri? Mungkinkah itu? Memikirkan hal itu, dia langsung berkeringat dingin. Melihatnya seperti ini, Sander Ye tahu bahwa dia salah berpikir, jadi dia tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu pikirkan?" Gubernur ingin membangun perguruan tinggi untuk melatih lebih banyak kader untuk dirinya sendiri dan kekaisaran. Kamu tahu kalau kader yang dilatih sendiri lebih patuh, bukan? Yuto Qin merasa lega dan mengangguk sedikit, "Itu benar." Sander Ye berkata, "Tetapi, gubernur tidak bisa urus sendiri untuk masalah ini. Menyerahkan masalah ini kepadaku. Dan aku tidak mengenal tempat ini dan tidak. Jika dia urus sendiri, itu akan menarik terlalu banyak perhatian. Oleh karena itu, dia tahu harus mulai dari mana. Pak Tua Qin, kamu memiliki jaringan kontak yang luas. Tolong bantu aku merencanakannya." Mendengar perkataan Sander Ye, Yuto Qin tiba-tiba merasa senang. La merasa bahwa dirinya dihargai. La berpikir sejenak, lalu berkata, "Untuk membangun perguruan tinggi, pertama-tama kita harus memilih lokasi. Setelah lokasi dipilih, kita membutuhkan guru. Lokasi mudah didapat, tetapi guru." Sambil berkata demikian, dia memandang Sander Ye. Guru-gurunya haruslah orang-orang yang hebat, sehingga mereka dapat menarik perhatian orang. Sander Ye berkata, "Aku punya cara untuk menyelesaikan masalah ini." Yuto Qin sedikit penasaran, "Metode apa?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Jika saatnya tiba, aku akan menjadikan gubernur sebagai kepala sekolah kehormatan di akademi kita." Puff. Yuto Qin tiba-tiba merasa sedikit bersemangat. Jika gubernur bersedia datang sendiri, itu akan sangat bagus. Mengenai pendanaan, Tuan Ye, jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak." Yuto Qin ragu-ragu untuk berbicara. Sander Ye berkata, "Tuan Qin, bicaralah terus terang.
Kamu dan aku adalah keluarga. Tidak perlu menyembunyikan apapun. Yuto Qin berkata dengan sedikit malu, begini, Tuan Ye, aku punya cucu perempuan yang secantik bunga ini. Sander Ye bersambung.